Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat setia Gori, Shalom. Hari ini, Kamis 20 Oktober 2022, merupakan pekan biasa ke-29. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gori yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini penginjil Lukas mengajak kita untuk merefleksikan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Injil hari ini kalau kita baca sekilas mungkin menimbulkan pertanyaan. Lah, kok Allah, Yesus bukan membawa perdamaian, tetapi pertentangan? Bagaimana mungkin? Nah, ternyata kalau kita baca sekilas, yang kita tangkap hanya itu. Padahal maksudnya Yesus lebih dalam, lebih jauh daripada itu. Api dalam kitab suci menjadi simbol yang sakral, simbol yang istimewa. Mengapa? Pertama, Allah menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api dalam semak. Yang kedua, dalam perjanjian baru, Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta berupa lidah-lidah api. Di sini dapat ditemukan bahwa api itu spesial, istimewa. Dia memberi dampak, dia menggambarkan kesucian sekaligus pemurnian yang menyucikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pertentangan yang Yesus katakan? 3 lawan 2, 2 lawan 3. Ayah melawan putranya, putri melawan ibunya, menantu dengan mertua. Apa maksudnya? Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Gori yang terkasih, 2 atau 3 tahun yang lalu, saya menghadiri misa ulang tahun keuskupan. Jadi waktu itu masih saya ingat bahwa Bapak Uskup kita, Ignatius Kardinal Suharyo, berkata, "Carilah, mohonkanlah rahmat kecemasan." Nah, kok kecemasan? Bukan orang cari damai, bukan cari cemas. Maksudnya adalah kita agar tidak mudah tinggal diam dalam kenyamanan. Seperti para murid yang ketakutan nyaman dalam rumah. Tapi setelah Roh Kudus datang, setelah lidah-lidah api itu menghampiri, hinggap, mereka berani keluar mewartakan Yesus yang menjadi kecemasan karena belum banyak yang mengenal Dia. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Gori yang terkasih, sama ketika orang-orang melihat karunia Roh Kudus kepada para murid, muncul pertentangan. Mereka yang memaknai pengalaman itu dengan iman akan mengatakan bahwa kuasa Allah datang. Allah menghampiri umatnya
memberikan kuasanya sehingga mukjizat itu terjadi. Sedangkan mereka yang tidak percaya mengatakan bahwa para murid sedang mabuk. Nah, pertentangan juga dapat terjadi dalam keluarga ketika seluruh anggota keluarga tidak bersama-sama menjaga api Roh Kudus dalam diri masing-masing. Ketika api Roh Kudus yang sudah diberikan dalam pembaptisan, krisma, ekaristi itu hilang. Kok bisa hilang? Karena kita lebih asik pada kecenderungan tidak baik, kenyamanan dosa, hal-hal tawaran-tawaran dunia yang bertolak belakang dengan kasih, dengan api Roh Kudus yang menuntut pengorbanan, ketidaknyamanan. Tuhan telah datang ke dunia membawa perdamaian, jelas membawa kedamaian. Jika seorang menentang pesan Kristus ini dengan hidup dalam dosa, maka ia melawan Kristus, ia menolak ajarannya. Maka dengan kedatangan Yesus terdapat pertentangan antara mereka yang mau menghidupi ajarannya serta mereka yang menolak ajarannya. Jelas jadi bahwa pertentangan karena itu, karena seluruh anggota keluarga tidak menjaga api kedamaian, api Roh Kudus, api cinta kasih itu di tengah keluarga, dan hanyut dalam kecenderungan yang tidak baik, kenyamanan dosa dan tawaran dunia. Sahabat Glory yang terkasih, mari kita mencoba terus menjaga nyala api Roh Kudus yang sudah kita terima itu dengan mencoba selalu selaras dengan ajaran Yesus dan menghidupinya. Salah satunya dengan mengupayakan untuk mencari kecemasan. Maka Bapak Uskup pada pesan renungan 2 atau 3 tahun yang lalu yang masih saya ingat. Maksudnya agar kita tidak tinggal dalam kenyamanan kita, namun melihat hal apa yang masih bisa kita perbuat untuk kebaikan bersama agar nama Allah semakin dimuliakan. Selamat menemukan kecemasan-kecemasan yang lain dan mengubahnya menjadi berkat. Selamat memperjuangkan api Roh Kudus yang sudah kita terima dalam keluarga kita masing-masing, sehingga tidak ada pertentangan dalam keluarga kita, dalam diri kita. Selamat berjuang. Salam hangat penuh berkat. Salam Glory. Sampai jumpa.